Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mega Pro Primus yang keluhannya ini suaranya kasar di bagian silinder head. Nah, kita coba saja ya, nyalakan. Kita dengarkan suaranya nanti. Nah, ini suara kasar kemelitik ya di bagian silinder head. Nah, ini kedengaran suaranya di bagian atas. Kita periksa dulu ya, kita analisa dulu. Nah, kita dengarkan nih suaranya. Ini sekilas kalau kita dengar nih bunyi ketukan seperti suara klep yang sangat kendor ya. Nah, ini bisa diduga ini kerusakan atau ketidaknormalan ini ada di bagian silinder head. Oke, kita bongkar-bongkar dulu ya bodinya. Kita bongkar bodi, jok, dan tangki supaya lebih leluasa. Ini tutup gigi timing atas noken as, kita buka dulu. Ini posisinya kita topin ya, kita topin, kita periksa di bagian noken as. Nah, ini barangkali klepnya cuma kelewat kendor atau baut setelan klep patah atau gimana ya. Kita topin dulu posisinya. Ini rantai keteng masih kenceng, masih bagus. Nah, ini sudah posisi top, kita cek celah klepnya ya. Nah, ini sepertinya longgar banget nih, longgar banget setelan klepnya. Apakah cuma klep kendor atau ininya ya, noken asnya kemakan. Nah, ini di giniin aja, ini bunyinya kemeletik. Nah, ini ya, kita intip dari lubang sini aja nih, kelihatan nanti noken asnya itu kayak kemakan ya. Ini kemungkinan besar nih olinya nggak naik, jadi noken asnya itu kemakan atau aus. Nah, ini longgar banget. Kita periksa ya bagian noken asnya, kita buka. Kita cabut dulu noken asnya ya dengan sliding. Nah, ini kan ada dua buah baut, nanti kita pakai sliding buat ngeluarin noken as. Ini pakai baut 10 ya, pakai baut panjang, nanti kita keluarkan sliding ya.
Nih kelihatan noken asnya ini gundul parah, ini kemakan aus ya. Ini karena nggak ada pelumasan yang menuju ke sini ya, silinder head. Ini dalam banget, kemakan dalam banget. Otomatis kalau noken as kena, ini pasti pelatuk klepnya juga kena aus ya. Ini kita raba di bagian pelatuk saja udah kasar banget. Kita buka dulu ya, sebelum kita turunin kita buka dulu bagian kop paling atas. Ini udah kebuka ya, nih kelihatan ini pelatuk klepnya juga aus parah. Ini sebabnya cuma efek saja ya, ini sebab utamanya karena oli nggak naik, nggak masuk ke bagian sini, jadi pelumasannya nggak jalan. Jadi ini harus diganti noken as dan pelatuknya. Dan PR selanjutnya itu harus kita periksa jalur dari pompa oli yang ke atas ya, itu yang paling penting. Templarnya, pelatuk klep, piano klep, kita buka dulu. Oke ya, untuk memastikan nih oli naik apa enggak, ke bagian lubang sini kita periksa ya. Ini kan motor olinya masih banyak tapi nggak mau naik. Kita buka busi, nanti kita engkol-engkol ya, ini mampetnya di bagian mana ya. Syukur-syukur nih cuma di jalurnya aja. Kita engkol-engkol ya, ini olinya naik apa enggak. Ada beberapa kali ya engkol, ini olinya juga nggak kelihatan naik ya dari lubang sini, padahal ini olinya masih banyak. Oke, kita sudah turunkan ya motornya. Kita sudah periksa dari jalur-jalurnya, ternyata ini juga nggak mau naik. Ini dari sini juga nggak keluar, berarti kita harus buka pompa oli ya. Kita periksa yang dari jalur sini ke pompa oli, ini pasti ada yang mampet. Setelah dibersihkan pompa oli, ternyata di bagian sini itu ada semacam kayak kotoran, itu pasir ya. Seperti ini yang bikin mampet, karena ini motor nggak pakai saringan oli. Jadi keranjang saringan oli yang ada di pembuangan itu nggak ada ya.
nggak tahu, lupa nggak dipasang atau kenapa. Ada ya, nih yang seperti ini tadinya nggak kepasang. Jadi kalau ada pasir kotor-kotor itu ikut tersirkulasi masuk ke pompa oli naik ke atas. Nah, ini posisinya kan di sini ya kalau GL Tiger Mega Pro. Nah, posisinya di sini itu ini nggak ada. Nah, ini kan posisinya seperti ini, oil strainer ya. Nah, ini sudah saya belikan copotan baru. Nah, ini kita pasang, takutnya nanti lupa lagi, padahal ini penyakit utamanya yang bikin motornya bagian headnya itu aus. Nah, itu ini untuk pompa oli ya, sudah dibersihkan, sudah dibongkar ya. Sebelum dipasang kita cek dulu. Ceknya gampang, cuma dikasih oli, kita putar-putar. Nah, ini yang sebelah ngisap, yang sebelah keluar. Kalau putarnya dibalik ya kebalikannya ya. Nah, kalau dibalik, sebelah ngisap, sebelah keluar. Berarti ini pompa olinya masih bagus, masih bekerja, nggak ada yang aneh-aneh, masih bersih juga. Tadi sudah dibersihkan, jadi cuma ada kotoran tadi yang di jalur yang ke silinder head ya, yang deket bau tusuk sate itu. Penyakitnya berawal dari nggak ada saringan oli. Nah, kita pasang dulu pompa olinya. Isi oli bisa itu berapa? Nah, ini kita isi oli baru, mau lewat mana juga bebas ya. Nah, ini supaya cepat pelumasannya kita masukin lewat lubang bawah piston, ini lubang karter piston. Nah, ini lubang olinya sini juga bisa. Nah, kita cek dulu naik apa enggak ya, pakai impact saja ini. Nah, ini kelihatan dari bau tusuk sate yang kanan belakang ya, ini kan ada lubangnya, lubang jalur oli. Nah, ini kelihatan. Ini kalau diputar, kalau dari magnet ke kiri ya, berlawanan dengan jarum jam. Ah, tuh olinya naik lancar. Nah, selanjutnya kita rakit ya untuk komponen kesemuanya yang dari silinder block ke silinder head.
Nah, untuk noken as dan pelatuknya kita ganti satu set, ini pakai ini NPP. Harganya terjangkau tapi kualitasnya juga lumayan bagus. Tuh, satu set sudah ada bearing, ini ya tinggal kita pasang. Nah, sebelum pemasangan tentu kita kasih pelumas dulu, pelumasan awalnya supaya aman di bearing, di lubang-lubangnya. Nah, ini pelatuk atau pianonya sudah terpasang. Nah, ini buat jalur tusuk satenya ya, coakannya kita pasin. Ini kalau coakannya nggak pas nanti nggak bisa masuk ya. Jadi pennya itu ada coakan. Oke ya, ini sudah naik ke atas, oli sudah masuk, sudah di install klepnya. Nah, ini bekasnya. Kita cek, nyalakan mesinnya. Tutup klep, pasang. Tutup klep. Nah, ini olinya nyembur-nyembur ya, ini harus kita tutup klepnya supaya olinya nggak nyembur-nyembur kemana-mana. Udah halus suaranya ya, mudah-mudahan bisa awet. Dan ini tinggal perawatan saja, rutin ganti oli. Itu oli saringannya itu jangan lupa, kalau ganti oli itu jangan sampai ketinggalan, dipasang lagi ya, karena kadang kan ganti oli nggak selalu di tempat kita.